ibadah Rehoboth Kids. Yeay! Sudah siap belum ibadah hari ini? Sebelum kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ingetin supaya adik-adik tetap melakukan protokol kesehatan, ya Kak? Betul banget Kak Heni. Oh iya, satu lagi, kakak mau ingetin juga ayat hafalan dari minggu lalu. Adik-adik masih inget nggak? Minggu lalu kita belajar firman sama Kak Stella. Ayat hafalannya ada di Efesus 3 ayat yang ke-20. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita mau sama-sama satu di dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini kami bisa ibadah sekolah minggu lagi, kita bisa belajar firman Tuhan lagi. Tuhan, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kasih kami semangat dan sukacita agar kami bisa memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, yuk kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Lagi buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang meninggikan Tuhan setiap kehidupan kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita karena Tuhan, kita mau menyembah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan.
bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Puji Tuhan. Kita mau selalu dipimpin oleh Roh Kudus, adik-adik. Kita mau selalu turut dengan Tuhan. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan. Kami sangat bersyukur dengan puji-pujian kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik buat kami. Saat ini Tuhan, saat yang indah, kami mau juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami punya hati yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukan setiap firman-Mu Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bila urapan yang dari Allah memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Allah yang hidup. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Gimana? Masih bete nggak di rumah? Boring kan? Homeschooling loh. Oke. Kalau minggu kemarin kita sudah bercerita, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang bagaimana Nehemia berdoa. Pasti adik-adik juga berdoa kan? Kalau melakukan segala sesuatu pasti harus berdoa. Betul? Baik, sekarang kita akan menceritakan tentang kelanjutan dari cerita minggu kemarin, yaitu Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Kita baca bersama ya. Kalau mau membaca firman Tuhan, adik-adik harus bangun. Tidak boleh tiduran, harus duduk, harus serius membaca firman Tuhan. Yuk, sebelum membaca, buka dulu Alkitabnya. Sudah? Sudah ketemu semua? Yosef sudah? William? Siapa lagi yang belum? Kakak tunggu ya? Bukan, Oma tunggu. Oma tunggu ya. Baik, kalau sudah ketemu kita akan membaca bersama. Dimulai dari ayat 11. Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikianlah pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan sesama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai gini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya.
Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab kepada mereka, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Amin. Nah, adik-adik, di sini kita ketahui bahwa kalau minggu kemarin Nehemia berdoa, sedih, menangis karena melihat Yerusalem. Ketika ditanya bagaimana Yerusalem, hancur. Nah, adik-adik sekarang bayangkan, ketika seandainya rumah kita itu dijarah, dirampok, kira-kira bagaimana? Berantakan kan? Hancur kan? Sedih nggak? Ada yang senang rumahnya dirampok? Ada yang senang rumahnya dicuri? Pasti tidak ada. Yang namanya perampok, penjara, pencuri pasti menghancurkan segalanya. Sama dengan Yerusalem. Yerusalem dihancurkan, banyak pintu yang rusak, banyak tembok-tembok yang runtuh. Dan akhirnya ketika Nehemia mendengar hal itu, sedih hatinya. Sedih hatinya. Ketika meminta izin kepada raja, karena kuasa dari Allah, maka Nehemia diizinkan untuk memperbaiki kembali tembok Yerusalem. Apakah Nehemia bekerja sendiri? Tidak. Nehemia memang memikirkan segala sesuatu dengan baik. Nehemia merencanakan segala sesuatu dengan baik. Dan ketika Nehemia melihat kota Yerusalem, sedihlah hatinya. Sama dengan kalau kita mengetahui rumah kita berantakan, porak-poranda semua, porak-poranda, pasti kita juga sedih. Sedih sekali. Nah, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Nehemia diizinkan untuk membangun kembali Yerusalem. Dan ketika Nehemia tidak mau merepotkan dahulu sebelum dia mengetahui kerusakannya ini seberapa parah. Nah, Nehemia menyelidiki. Nehemia melihat kira-kira mana yang rusak. Pintunya rusak, pintu gerbangnya rusak, tembok-temboknya rusak. Bahkan ketika diceritakan tadi di satu ayat, keledai yang dinaikinya tidak bisa melalui satu tempat karena saking rusaknya. Bayangkan, keledai itu kecil. Nehemia itu kakak oma kira pasti kecil. Bukan gendut kayak oma gini, pasti kecil, pasti ramping. Nah, itu keledainya tidak bisa lewat karena rusaknya begitu banget, rusaknya banget. Akhirnya setelah mengetahui kerusakannya, Nehemia membuat rencana dan tadi di satu ayat memanggil para ketua, penguasa, juga yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Nah, kami siap untuk membangun. Ketika diberitakan kepada para imam, pemuka agama, dan para penguasa dan petugas lainnya, mereka bergotong royong untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, adik-adik lihat kan? Nehemia tidak bekerja sendiri. Yang pertama-tama diupayakannya adalah apa? Minta petunjuk sama Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Kalau kita rumah kita tahu berantakan, diporak-porandakan sama pencuri, apa yang kita lakukan?
kita pasti akan mengajak siapa? Misalnya mengajak adik kita, mengajak kakak kita, mungkin mengajak mbak kita, mungkin mengajak sopir kita, mengajak siapa saja untuk membereskan. Sama dengan Nehemia. Nehemia mempunyai pemikiran yang bagus, mempunyai pemikiran yang baik bahwa Yerusalem harus dibangun kembali. Segala sesuatu harus dilakukan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kalau misalnya waktu itu Nehemia membangun, pokoknya aku tak membangun kembali yang porak-poranda biar aku dilihat orang, maka kalau dia membangun dengan pemikiran sendiri, belum tentu Tuhan mengizinkan. Oleh sebab itu adik-adik, kalau mau mengerjakan sesuatu, kalau mau merencanakan sesuatu, harus bagaimana? Harus apa dulu? Kak Heni harus apa dulu kalau mau mengerjakan sesuatu? Betul. Kak Heni menjawab harus bertanya sama Tuhan. Selain bertanyanya dalam hal bagaimana? Bagaimana Kak Mia? Bertanya dalam hal bagaimana? Oh Kak Mia 100. Kalau kita mau bertanya pada Tuhan, kita berdoa. Boleh nggak kita bermalas-malasan? Pokoknya aku mengerjakan. Boleh nggak Kak? Ya enggak boleh. Kita harus berdoa dan kita harus mengerjakan. Dalam hal mengerjakan, kita harus merencanakan. Semuanya nanti pasti Tuhan, semua pasti Tuhan tolong. Betul, tapi dalam melakukan segala sesuatu, ada aja orang yang gak suka. Iya kan? Coba kita lihat itu. Ada juga begini, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, "Hei, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau berontak terhadap raja?" Mereka menakut-nakuti Nehemia dan teman-temannya yang mau membangun kembali Yerusalem. Mereka mengolok-olok, mereka mematahkan semangat, dan mereka membuat segala sesuatu seolah-olah kamu itu tidak bisa. Tapi apa jawab mereka? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan telah siap untuk membangun. Tapi kamu, yaitu Sanbalat, Tobia, dan Gesem, kamu tidak akan mengambil bagian atau hakmu, dan kamu tidak diingat lagi di Yerusalem. Coba lihat adik-adik. Oleh sebab itu, kalau ada orang lain yang melakukan perbuatan baik, merencanakan segala sesuatu dengan baik, kita harus mendukung, kita harus membantu, kita harus bekerja bersama. Kita harus bekerja sama, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita doakan, apa yang sudah kita rencanakan, kalau semua datangnya dari Tuhan, maka Tuhan pasti mengizinkan. Oke? Ada yang angkat tangan, ada yang bertanya, nanti lewat telepon, lewat Kak Mia ya. Kalau mau bertanya ya. Sekarang begini, Nehemia pasti mempersiapkan segala sesuatu. Nah, bagaimana dengan kita kalau kita mau melakukan segala sesuatu? Contohnya, kalau homeschooling itu, kalau sekolah online itu, yang sekolah siapa? Ayo, mama kita, atau mbak kita? Ada yang angkat tangan, ada yang mau ngaku? Iya, kadang-kadang mama kita yang sibuk, mama kita yang bingung. Hei, bangun. Ayo absen, ayo ulangan, ayo ini. Mama kita yang sibuk, mama kita yang bangun. Kadang-kadang kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ini sama dengan, ada salah satu contoh namanya Levi. Levi ini mungkin seperti orang itu tadi,
orang Sanballat dan teman-temannya itu, dia itu melihat orang lain, temannya, dia itu loh kok bisa ya lulus, padahal dia biasa-biasa aja. Paling itu dia juga nyontek. Ya sudahlah, kalau nyontek aku juga bisa, aku mau wes nyontek. Nah, si Levi akhirnya nyontek. Dilala ketahuan sama gurunya. Gimana? Iyalah, dia diskors, dia enggak boleh sekolah, istirahat di rumah untuk 2 hari agar dia merenungkan dan dia mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Akhirnya temannya datang, kasihan ya Levi, kita datang yuk. Nah, teman-temannya menghibur, ayo Levi kita ke sekolah, dia lo nggak nyontoh, dia lo belajar, ayo kamu pasti bisa, kamu itu bersemangat, kamu itu harus berpikiran baik, merencanakan, belajar dengan baik, membuat segala sesuatunya dengan baik. Akhirnya si Levi ini sadar, oh iya, ternyata aku harus belajar, ternyata aku harus merencanakan segala sesuatu, kapan aku harus belajar, kapan aku harus istirahat, kapan aku harus bermain, itu harus diperhitungkan dengan baik. Pasti kakak percaya, oma percaya, adik-adik juga begitu. Kapan belajar, kapan bermain, kapan main game, dan lain sebagainya, sehingga hasil yang kita peroleh adalah hasil yang maksimal. Sekali lagi kakak ingatkan, seperti Nehemia tadi, segala sesuatu harus direncanakan. Segala sesuatu harus dikerjakan bersama. Lebih dari itu, yang utama adalah segala sesuatu harus dikerjakan karena kita sudah berdoa lebih dulu pada Tuhan dan Tuhan menyuruh kita untuk mengerjakannya. Gimana Kak caranya biar aku tahu kalau aku disuruh Tuhan? Gampang banget. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Seperti tanaman yang disiram setiap hari, diberi pupuk, diberi makanan setiap hari. Dia akan tumbuh dengan baik, dia akan tumbuh dengan subur. Begitulah kita. Kalau adik-adik sering berdoa, sering membaca Alkitab, maka pasti adik-adik akan mengetahui dan pasti adik-adik akan mengerti apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, seperti Nehemia tadi. Nehemia itu di situ diceritakan akhirnya dia diangkat jadi gubernur. Ya. Semua karena kesuksesan dia. Di dalam bekerja dia tidak sombong, dia selalu melibatkan orang lain, dan dia selalu membuat keputusan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Oke? Kita belajar ya. Kita belajar mulai hari ini. Kalau ada yang kemarin-kemarin sudah belajar, good. Bagus. Luar biasa. Kakak senang sekali bahwa kita ini belajar untuk mendengar suara Tuhan dengan banyak memuji, dengan banyak berdoa, dengan banyak membaca. Oke? Ada pertanyaan? Oh lupa, tidak bisa menjawab kakak kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan Kak Mia, boleh Bu Mia, boleh ditanyakan dengan Pak Gembala kita, Pak Luki, boleh, dengan siapa aja boleh, dengan Kak Joy boleh, dengan siapa aja kalau kurang jelas boleh ditanyakan. Oke? Oke kan? Oke. Dengan adanya sekolah online ya, jangan membuat kita untuk menjadi semakin malas. Tetap kita semangat, tetap kita merencanakan segala sesuatu, tetap kita melakukan segala sesuatu. Oke? Good. Sebelum kakak mengakhiri, kita akan ada dong ayat hafalan, mosok nggak ada, Rek? Ya, dicatat, diingat. Minggu depan, ini dari kakak. Minggu depan, kalau yang ada yang hafal, lapor sama Kak Mia. Kak Mia ya,
Kak, saya hafal. Nanti Oma Hermin akan menyediakan 1 tok. Kalau di pagi ada yang hafal, di siang ada yang hafal, sore ada yang hafal, rebutan cepet-cepetan ke Kak Mia. Nanti ada 3 hadiah. 3 itu gini. 3 hadiah. Hadiahnya sih makanan. Nggak apa-apa kan? Yang penting hadiah ini sebagai pemicu bahwa adik-adik membaca dan membuka ayatnya. Oke, kita akan menghafal dari Amsal 16 ayat 3. Kakak kasih kesempatan kalian untuk membukanya. 2, Kak. Ketemu? Siapa yang belum? Yes, semua sudah ketemu? Amsal 16 ayat 3 kita baca bersama. 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi, Amsal 16 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Minggu depan lapor ke Kak Mia, siapa yang hafal di pagi 1 orang, siang 1 orang, sore 1 orang. Kakak akan sediakan hadiah lewat Kak Mia. Oke? Kakak akhiri pelajaran kita pada siang hari ini, bahwa kembali lagi segala sesuatu kalau kita mau mengerjakan harus kita rencanakan dengan baik, kita harus pikirkan dengan baik, kita harus bekerja sama dengan baik, dan di atas semua itu kita harus berdoa terlebih dahulu, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada siang hari ini, pada hari ini kami sudah boleh belajar tentang firman-Mu, bagaimana kami harus merencanakan segala sesuatu, melihat segala sesuatu dengan baik, dan terlebih lagi bahwa semua yang kami lakukan semua untuk Engkau. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan bagi setiap kami ketika kami akan melakukan segala sesuatu yang dari Tuhan. Kami bersyukur untuk siang hari ini, berkati anak-anak kami yang ada di rumah, berkati mereka yang menyaksikan ibadah ini baik dengan online maupun yang ada di gereja. Kami percaya bahwa pandemi ini segera berlalu ya Tuhan, bahwa segala sesuatu ini boleh berlalu, semuanya ada masanya, semuanya itu milik-Mu. Dan kami percaya ketika pandemi ini akan berlalu, kami boleh bertemu lagi bersama dengan teman-teman sekolah minggu kami, bersama dengan kakak-kakak kami, bersama dengan setiap orang yang kami kasih di Rehoboth, dan kami boleh bersuka cita bersatu hati untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan anak-anak yang di rumah, baik itu pelajaran mereka, baik itu sekolah mereka, aktivitas mereka, baik bermain mereka, apapun yang mereka pelajari, apapun yang mereka kerjakan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.